Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Matematika Teladan. Nah, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai deret aritmatika. Ya, sebelumnya saya bahas materi barisan. Nah, kali ini lanjutannya adalah tentang deret aritmatika. Oke, kita langsung saja lihat. Nah, di sini kita awali dengan definisi ya. Definisi deret aritmatika adalah jumlahan dari suku-suku pada barisan aritmatika. Jadi deret itu dengan aritmatika dengan barisan itu tentunya berbeda ya. Nah, jumlahan dimaksud adalah penjumlahan untuk beberapa suku berhingga. Katakanlah sebanyak n suku pertama ya. Nah, tadi saya sempat menyinggung bahwa deret dengan barisan itu berbeda ya. Kalau barisan itu pola bilangannya, sementara deret itu adalah jumlahnya, jumlah dari barisan aritmatika. Nah, simbol ya, adapun simbol yang digunakan sebagai jumlah dari n suku pertama, nah, itu adalah Sn. Ya, jumlah n suku pertama. Contohnya, ya kita ditanya S1, ya artinya jumlah satu suku pertama sehingga jadi U1 saja. Ya, jumlah satu suku pertama. Kalau S2 maka jadi jumlah dua suku pertama, berarti U1 tambah U2. Kemudian kalau S3 berarti jumlah 3 suku pertama, berarti U1 tambah U2 tambah U3. Kemudian kalau S4 berarti jumlah 4 suku pertama, U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4. Nah, sekarang gimana kalau seandainya ditanya Sn? Nah, ini masuk ke materi rumus jumlah n suku pertama. Ya, rumusnya jelas, manualnya itu U1 tambah U2 tambah U3 sampai ditambah dengan suku yang terakhir yakni UN. Nah, namun ya rumus ini tidaklah efektif dan efisien apabila n-nya itu besar. Ya, katakanlah jumlah 1000 suku pertama, nggak mungkin kita jumlahkan secara manual seperti ini. Nah, di sini ada beberapa rumus yang bisa kita terapkan untuk menentukan jumlah rumus atau rumus dari jumlah n suku pertama. Yang pertama, apabila kita diketahui ya di soal atau di permasalahan tentang deret aritmatika ini, jika kita diketahui suku pertama dan suku terakhir ya di soal tersebut, ya diketahui suku pertama dan suku terakhir, maka kita bisa menggunakan rumus jumlah n suku pertamanya dengan rumus n per 2 dikali suku pertama tambah suku terakhir. Ya, saya ulangin, jumlah n suku pertamanya jadi n per 2 dikali suku pertama tambah suku terakhir. Ini apabila kita diketahui suku pertama dan suku terakhir. Namun, nah ada kondisi lain ya, apabila kita diketahui suku pertama yakni A dan beda antar suku ya, UN ini nggak dikasih tahu, jadi hanya diketahui A dan beda antar suku, maka rumus Sn-nya bisa kita terapkan rumus n per 2 dikali 2A tambah n-1B. Nah, ini apabila diketahui A dan B-nya ya, kondisi yang kedua. Kemudian ada kondisi yang terakhir yakni apabila kita diketahui banyaknya suku, yakni n yang diketahui dan suku tengahnya ya, hanya diketahui banyaknya suku dan suku tengahnya, maka rumus jumlah n suku pertamanya bisa kita terapkan, rumusnya sama dengan n dikali suku tengah. Nah, inilah ketiga rumus yang bisa kita manfaatkan tergantung dari informasi atau yang diketahui. Nah, ketiga rumus ini tentunya akan memberikan hasil yang sama ya. Ketiga rumus ini kalau nanti kita gunakan dalam satu soal pastinya akan memberikan hasil yang sama. Nah, namun ya khawatir kita nanti lupa rumusnya karena mungkin terlalu banyak, ada 3. Nah, cukup kita ingat rumus yang kedua saja yang sangat umum. Jadi setiap materi tentang aritmatika baik barisan maupun menderet, coba kita kembalikan ke konsepnya, cari nilai A dan B-nya. Cari nilai A dan B-nya, maka kita bisa terapkan rumus jumlah n suku pertamanya, kita gunakan rumus yang kedua, yakni n per 2 dikali 2A tambah n-1B. Oke, kita lanjutkan ke beberapa pembahasan contoh berikut. Ya, yang contoh pertama. Jumlah 12 suku pertama ya dari 3, nah dari deret aritmatika tentunya 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15. Walaupun di sini kita nggak dikasih tahu deret apa, namun kita bisa lihat beda antar sukunya jelas sama ya.
beda antar sukunya sama, maka di sini kita lihat ya selisihnya sama dengan 4 semua. Maka kita bisa tebak ini adalah deret aritmatika. Nah, dari deret ini kita punya informasi bahwa suku pertamanya, yakni nilai A-nya ini sama dengan 3, suku pertamanya. Kemudian beda antar suku, ya kita tahu B-nya adalah ya 7 kurang 3 atau 11 kurang 7 ya, atau 15 kurang 11 itu sama nilainya 4. Berarti beda antar sukunya adalah 4. Nah, pertanyaannya dalam soal ini adalah jumlah 12 suku pertama. Artinya kita ditanya nilai SN di mana N-nya 12. Ya, karena kita punya informasi A dan B, maka kita bisa terapkan rumus yang kedua tadi. Jadi SN atau S12 kan rumusnya N per 2, N-nya 12, ya 12 per 2 dikali 2A ya, tambah N-1, N-nya 12 dikurang 1 kali B, B-nya adalah 4. Nah ini, atau kita tulis B dulu ya. Nah seperti ini. Nah sehingga S12 nya sama dengan ya, 12 per 2 ya, ini sama dengan 6. 2 kali A, A nya 3 ditambah 12 kurang 1, 11 kali B, B nya 4. Nah maka kita punya S12 sama dengan 6 dikali 6 ya ditambah 44. Nah jadi S12 nya ini sama dengan 6 ya dikali 6 tambah 44 itu 50. Sehingga S12 nya sama dengan 6 kali 50 atau 300. Nah ini untuk pembahasan contoh nomor 1 ya. Jadi jumlah 12 suku pertamanya adalah 300. Oke, kita lanjut ke soal berikut ya, ke contoh soal berikut. Nah, di sini ada pertanyaan suku ke N. Nah, informasinya ya, suku ke N suatu deret aritmatika dirumuskan dengan UN sama dengan 6N-5. Langsung pertanyaannya, jumlah 10 suku pertama deret tersebut adalah, oke. Nah, di sini pertanyaannya adalah S10 ya. Coba informasinya dulu, dari UN. Nah, dari UN suku ke N-nya adalah 6N-5. Nah, kita bisa mendapatkan nilai A dan B dari informasi suku ke N ini. Nah, kita cari U1 langkah pertama. U1. U1 artinya N-nya kita ganti 1. Nah, kalau N-nya diganti 1 maka jadi U1, ruas kanan jadi 6 dikali 1 kurang 5. Maka kita dapat 6 kurang 5 sama dengan 1. Nah, sementara U1 ini kan lambangnya adalah A ya. Jadi dapatlah A-nya sama dengan 1. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan mendapatkan nilai B dengan bantuan cari U2 ya, U2-nya ya, dengan manfaatkan N-nya sekarang kita ganti 2 dari UN ini. Ya, N-nya ganti 2 maka ruas kanan jadi 6 kali N, N-nya 2 dikurang 5. Maka jadi ruas kanannya 6 kali 2, 12, 12 kurang 5, 7. Sehingga U2 lambangnya kan kalau nyatakan dalam bentuk A dan B, U2 itu A tambah 2 kurang 1B atau A tambah 1B. A-nya 1, maka 1 ditambah B sama dengan 7, maka dapatlah B-nya adalah 7 dikurang 1 sama dengan 6. Nah, kita sudah dapat nilai A dan B-nya. Nah, kalau sudah dapat A dan B-nya, kita masuk ke yang ditanya. Nah, pertanyaannya jumlah 10 suku pertama, itu artinya adalah S10. Ya, S10 rumusnya tadi adalah 10 per 2 ya, N per 2 ya, saya tuliskan dulu rumus SN nya. SN sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N-1 kali B. Nah seperti ini. N nya kita ganti dengan 10 ya, karena S10 ditanya. 10 per 2 dikali 2 kali A, A nya tadi 1 ya, ditambah N-1, N nya 10 dikurang 1 dikali B, B nya 6. Nah seperti ini. Jadi kalau kita hitung jadi 10 bagi 25, 2 kali 1 2, ini jadi 9 kurang 9 dikali 6 ya, nah, 54. Ya, jadi kita punya 5 dikali dengan 56. Ya, 5 dikali 56. Nah, ini sama dengan 280 ya. 280. Jadi jumlah 10 suku pertama dari deret aritmatika ini adalah 210.
Nah, ada cara yang kedua ya di rumus yang pertama tadi. Jadi kita bisa manfaatkan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali A ya atau U1 tambah UN. Gitu ya. Nah, di sini kan kita punya UN-nya nih ya. A-nya kita sudah punya sama dengan 1 ya. Karena pertanyaannya E10 maka kita butuh rumus 10 per 2 dikali A ya atau U1 ya tambah UN, N-nya ganti 10 jadi U10. Kita butuh U1 dan U10. Nah, 10 per 2 adalah 5, U1 itu tadi adalah A, A-nya 1. U10-nya berapa? Nah, U10 itu kita tinggal cari dari sini. Ya, tinggal kita ganti N-nya dengan 10. Jadi U10 sama dengan 6 kali 10 dikurang 5. Jadi 60 kurang 5, jadi 55. Nah, ini kita ganti U10 dengan 55. Ya, maka dapatlah 5 dikali 1 tambah 5. 5 adalah 56. Ya, hasilnya sama ya, sama dengan 280. Nah, ini cara pertama, cara kedua. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Nah, di sini kita diinformasikan jumlah n suku pertama suatu deret aritmatika dinyatakan dengan Sn. Nah, udah ada rumusnya di sini, soalnya. Rumusnya adalah 2n kuadrat tambah 3n. Nah, suku ke n dan suku ke 9. Pertanyaannya, jadi kalau kita punya informasi Sn sama dengan 2n kuadrat tambah 3n, nah ditanya suku ke n, berarti UN ditanya. Dan suku yang 9 berarti U9. Intinya kita cari A dan B, tetap ya, namanya aritmatika. Ya, aritmatika, pokoknya kita cari berapa nilai A, berapa nilai B-nya. Oke, dari Sn kita akan cari A-nya dengan bantuan S1. N-nya ganti 1. Ya, setiap N ganti 1 jadi S1, ruas kiri, ruas kanan jadi 2 kali 1 kuadrat tambah 3 kali 1. Ya, ruas kanannya menjadi 2 kali 1, 2 tambah 3 kali 1, 3. S1 ini artinya jumlah satu suku pertama, artinya hanya U1. Ya, karena jumlah satu suku pertama berarti U1. Nah, U1 ini adalah A. Ya, jadi A sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, dapat A-nya. Tinggal kita mencari sekarang nilai B. Nah, untuk mendapatkan B sekarang kita minta bantuan S2 ya. S2 artinya N-nya kita ganti 2 ruas kiri dan kanan. S2 sama dengan 2 kali N, N-nya ganti 2 jadi 2 kuadrat tambah 3 kali N, N-nya 2. Nah, S2 ini artinya jumlah 2 suku pertama, artinya U1 ditambah U2. Nah, ruas kanannya 2 kali 4, 8, tambah 3 kali 2, 6. Nah, U1 ini A, U2 adalah rumusnya A tambah B. Nah, ruas kanannya jadi 14. Nah, A-nya itu tadi kita punya nilainya 5, jadi 5 tambah 5 ditambah B, sama dengan 14. Sehingga B-nya sama dengan 14 dikurang 5 dikurang 5. Atau 14 dikurang 10 ya, sama dengan 4. Nah, dapatlah nilai A dan B-nya. Nah, dari sini kita akan cari nilai dari terus rumus suku ke N. Rumus suku ke N adalah A tambah N min 1B. Nah, seperti ini. A-nya kita punya 5. Ya, ditambah N min 1 kali B. B-nya 4. Ya, maka kita punya 5 ditambah N kali 4 jadi 4N. Min 1 kali 4 jadi min 4. Maka dapatlah 4N. Kita tulisnya yang N dulu. Ditambah 5 min 4 jadi plus 1. Nah, inilah rumus ya. Rumus suku ke N-nya yang dimaksud. Nah, kemudian untuk mencari U9 kita boleh menggunakan bantuan A dan B yang sudah kita peroleh untuk mencari U9. Karena rumusnya A tambah 8B. A-nya tadi kita punya 5 ya. Tambah 8 kali B, B-nya 4. Maka dapatlah 5 tambah 32 ya, jadi 37 U9-nya. Tapi bisa juga mencari U9 lewat rumus suku ke N yang sudah kita peroleh. U9 dari UN. Berarti untuk mendapatkan U9, N-nya ganti saja dengan 9. Ya, ganti N-nya dengan 9. Jadi kita punya 4N, N-nya ganti 9, ya, ditambah 1. Maka dapatlah 4 kali 9, 36, ditambah 1, hasilnya adalah 37.
Nah, itu ya untuk contoh soal yang ketiga. Kita lanjut ke contoh soal berikut. Oke, dari sebuah deret aritmatika. Nah, ingat muncul aritmatika, langsung kita fokuskan cari nilai A dan nilai B. Diketahui suku ketiga 18. Ya, kita tuliskan informasi pertama, suku yang ketiga ini sama dengan 18. Kalau kita nyatakan dalam bentuk A dan B, maka dia menjadi A tambah 2B sama dengan 18. Ini kita simpan sebagai informasi yang pertama. Kemudian informasi yang kedua, sedangkan jumlah suku kelima dan suku ketujuh. Artinya di informasi yang kedua ini kita jumlahkan suku yang kelima dan suku yang ketujuh. Jadi U5 tambah U7. Nah, itu nilainya adalah 72. Nah, ini kalau kita nyatakan dalam bentuk A dan B, U5 ini kan A tambah 4B, U7 adalah A tambah 6B. Nah, ini nilainya 72. Kalau kita jumlahkan jadi 2A tambah 4B tambah 6B jadi 10B. Ini sama dengan 72. Nah, ini bisa dibagi 2 jadi A tambah bagi 2 jadi 5B bagi 2 jadi 36. Nah, inilah persamaan yang kedua. A tambah 5B sama dengan 36. Nah, sekarang untuk mendapatkan jumlah suku, jumlah 10 suku pertama atau S10 ya pertanyaannya, kita cari dulu nilai A dan B-nya berapa dengan bantuan eliminasi substitusi ya dari persamaan 1 dan 2. Persamaan 1A tambah 2B sama dengan 18. Persamaan 2A tambah 5B sama dengan 36. Ini kalau kita kurang jadi minus 3B sama dengan minus 18. Sehingga B-nya min 18 bagi min 3 sama dengan 6. Nah, dapat nilai B-nya 6. Nah, sekarang untuk mendapatkan nilai A, kita minta bantuan persamaan yang pertama, katakanlah ya. Jadi A tambah 2 kali B, B-nya 6, sama dengan 18. Jadi A tambah 12 sama dengan 18, sehingga A-nya adalah 18 kurang 12, ya, sama dengan 6. Ya, ternyata nilai A dan B-nya sama-sama 6. Nah, masuk ke yang ditanya sekarang. Pertanyaannya jumlah 10 suku pertama, berarti S10. Rumusnya tadi 10 per 2 kali 2A tambah 10 min 1 jadi 9B. Nah, ini rumus S10. S10 adalah 10 bagi 2 ya, sama dengan 5. Dikali 2 kali A, A-nya 6. Tambah 9 kali B, B-nya juga 6. Nah, seperti ini. Maka 5 dikali 12 tambah 54 ya. Ya, sama dengan 5 dikali ya 66 ya. Nah, maka dapatlah hasilnya 330. Nah, itulah jumlah 10 suku pertama. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang berikut. Suatu barisan aritmatika memiliki suku 9 dan ke-15 berturut-turut. Oke, suku ke-9 dan suku ke-15 ini berturut-turut 31 dan 55. Dan ini materinya tentang aritmatika juga, maka kita harus fokuskan ke mencari nilai A dan B, gitu ya. Nah, informasi yang pertama kita punya suku 9, berarti U9. Diketahui sama dengan 31. Dan yang kedua adalah suku ke-15, jadi U15. Nilainya 55. Nah, seperti ini. Jika suku terakhir barisan tersebut adalah 315, suku yang terakhir kita misalkan saja adalah UN biasanya ya. Nah, sama dengan 315. Maka jumlah semua suku barisan, jumlah semua, ada kata-kata jumlah, berarti S ya. Nah, ini pertanyaannya adalah SN-nya, jumlah semua suku barisan tersebut, berarti SN ditanya. Oke, sama seperti tadi. Langkah pertama cari nilai A dan B. Informasi pertama dan 2 nyatakan dalam bentuk A dan B. U9 adalah A tambah 8B. Ini sama dengan 31. Nah, U15 nyatakan dalam bentuk A dan B jadi A tambah 14B. Sama dengan 55. Nah, ini bisa dieliminasi. A-nya habis ya 8 kurang 14 minus 6B. 31 dikurang 55 ya, jadi minus 24.
4. Dapatlah B-nya minus 24 dibagi min 6 sama dengan 4. Nah, lanjut kita bahas. Untuk mencari A, ambil persamaan yang pertama. A tambah 8B, A tambah 8B, B-nya 4, sama dengan 31. Ya, jadi A tambah 32 sama dengan 31, sehingga nilai A-nya 31 dikurang 32, jadi minus 1. Oke, dapat A-nya minus 1, B-nya 4. Nah, sekarang kita akan mencari jumlah semua suku, namun sebelumnya kita cari dulu ada berapa suku di deret itu, ya, di barisan tersebut. Kita ambil dari suku terakhir, ya, UN sama dengan 315. Nyatakan dalam bentuk A, UN ini rumusnya adalah A tambah N min 1 kali B sama dengan 315. A nya min 1, ya, N dikurang 1 kali B, B nya 4. Min 1 nya kita pindahkan ke kanan, jadi kita punya N min 1 kali 4 sama dengan 316, ya, 14 tambah 1, 316. Kemudian kita bagi 4 kedua ruas, jadi kita punya di sini N min 1, ya, sama dengan ini bagi 4, ya, jadi sama dengan 7, 36 bagi 4, 9, jadi 79. Sehingga N-1 sama dengan 79, atau N-nya sama dengan 79 ditambah 1, sama dengan 80. Jadi banyaknya suku ada 80. Nah, karena pertanyaannya SN, maka yang ditanya sebenarnya adalah S80, karena N-nya ada 80. Nah, S80 rumusnya adalah 80 per 2, ya, dikali 2A, tambah N-1, berarti 79 kali B. Nah, ini. Maka kita punya jadi 40, ya, dikali 2 kali A-nya min 1, jadi min 2, tambah 79 kali 4. Oke, 300, ya. 316, ya. 79 dikali B, B-nya 4. Nah, maka dapatlah 40 dikali dengan 314, ya. 316 dikurang 2. Maka kita peroleh jadi 0, ya. 4 kali 4 16, 61 jadi 5. 4 kali 3 ya 12. Nah, jadi kita punya jumlahnya 12.560. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikut. Dari sebuah deret aritmatika diketahui bahwa jumlah 4 suku pertama adalah 17 dan jumlah 8 suku pertama adalah 58. Maka rumus jumlah n suku pertama deret tersebut adalah, oke. Ini membahas tentang aritmatika, sama seperti soal-soal sebelumnya. Pokoknya cari nilai A dan B. Nah, informasi yang pertama diketahui jumlah 4 suku pertamanya adalah 17, berarti S4 ini sama dengan 17. Kemudian yang kedua, jumlah 8 suku pertamanya adalah 58, jadi S8 ini sama dengan 58. Nah, karena aritmatika maka kita coba fokuskan ke dalam bentuk A dan B, ya. S4 rumusnya berarti 4 per 2 dikali 2A tambah 4 min 1, jadi 3 kali B. Nah, ini sama dengan 17. Sementara S8 itu berarti 8 per 2 dikali 2A tambah 8 min 1, 7B. Nah, ini sama dengan 58. Nah, kemudian ini bisa kita sederhanakan kembali. 4 per 2 adalah 2, ya. 2 kali 2A, jadi ini 2 aja, 2 dikali 2A tambah 3B, ya, sama dengan 17. Sementara ini jadi 4 dikali 2A tambah 7B sama dengan 58. Oke. Nah, ini bisa kita bagi 2, ya. Bagi 2, atau kita bagi 2 ini biar bentuknya jadi 2A tambah 3B. Ini sama dengan 17 per 2. Sementara ini jadi 2A tambah 7B sama dengan 58 per 4, ya. 58 per 4 itu 19 per 2, ya. 29, ya. 29 per 2. Per 4. Dibagi 2, ya. Oke, jadi 58 per 4 setara dengan 29 per 2. Masing-masing kita bagi 2.
Nah, kemudian coba kita eliminasi ya kedua persamaan ini untuk menghilangkan A terlebih dahulu. Jadi 3A dikurang 3B dikurang 7B adalah minus 4B. 17 per 2 dikurang 29 per 2. Nah, 17 kurang 29 adalah minus 12 per 2. Nah, jadi kita punya minus 4B ini sama dengan minus 6. Nah, maka dapatlah B-nya min 6 per min 4 atau 3 per 2. Ya, 3 per 2 ya B-nya. Nah, selanjutnya kita cari nilai A. Nah, gimana cara mencari A? Kita gunakan persamaan yang pertama tadi. Ya, 2A tambah 3B sama dengan 17 per 2. 2 kali A tambah 3 kali B. B-nya 3 per 2. Ini sama dengan 17 per 2. Jadi kita punya 2A sama tambah 9 per 2 sama dengan 17 per 2, sehingga 2A sama dengan 17 kurang 9 ya, sama dengan 8 per 2. Jadi dapatlah A nya 8 per 2 dibagi 2 jadi 8 per 4 ya, atau ini kita bikin 8 per 2 adalah 4. Nah, jadi A nya adalah 4 bagi 2 jadi 2. Jadi dapatlah A nya 2, beda antar sukunya 3 per 2. Pertanyaannya, rumus dari jumlah N suku pertama arti Sn. Rumusnya adalah N per 2 dikali 2A tambah N min 1B. Nah, N nya kita biarkan, nih, yang kita ganti nilai A dan B. Jadi N per 2, 2 kali A berarti 2 kali 2 ya, 4 tambah N min 1 kali 3 per 2. Nah, jadi kita punya N per 2 dikali 4 tambah, nih kalau kita kalikan jadi 3 per 2 N min 3 per 2 ya, kalau 3 per 2 dikali min 1. Nah, kemudian jadi N per 2 dikali 4 dikurang 3 per 2, atau kita tulis yang ada N nya dulu ya, 3 per 2N ditambah 4 ini kan 8 per 2, 8 per 2 dikurang 3 per 2 jadi 5 per 2. Nah, tinggal kita kalikan dengan N per 2 nih di dalam kurung, kali N per 2 jadi 3 per 4 N kuadrat. Nah, ini dikali N per 2 jadi 5 per 4 N. Nah, ini rumus Sn yang dimaksud ya, 3 per 2 N kuadrat tambah 5 per 4 N. Oke, kita lanjutkan ke soal berikut. Jumlah semua bilangan bulat antara, nah jumlah semua bilangan bulat antara 5 dan 100. Berarti kalau bilang bulat antara 5 dan 100, berarti kita mulai dari 6, 7, 8 dan seterusnya sampai 99 ya. Kita tulis 98, 99. Nah, seperti ini ya. Karena bilangnya antara. Jadi 5 dan 100 enggak termasuk ya. Jumlah semua bilangan bulat antara 5 dan 100 berarti ini yang habis dibagi 7 tapi tidak habis dibagi 4. Nah, seperti itu. Nah, langkah pertamanya gimana cara kita mengerjakan soal semacam ini? Ya, berarti kita harus cari dulu ya bilangan bulat yang habis dibagi 7 ya dari angka-angka ini. Langkah pertama cari S7 ya. S7 ini artinya bukan jumlah 7 suku pertama ya. Maksudnya S7 ini adalah jumlah dari semua bilangan bulat antara 5 dan 100 yang habis dibagi 7. Artinya 7 tambah 14 tambah 21 dan titik-titik sampai tambah ini angka terbesar yang habis dibagi 7 adalah 98 ya. Ya, 98 tetap berakhir di 98. Nah, untuk mencari S7 ini ya, kita cari N-nya terlebih dahulu. Nah, kan N-nya ya. Jadi UN-nya itu 98. Ya, UN-nya 98, di mana UN itu rumusnya adalah A ya, A-nya di sini adalah 7, beda antar sukunya juga sama dengan 7 ya. Berarti ini A-nya 7 tambah N min 1 kali B, B-nya juga 7 sama dengan 98. Kita kurangi 7, jadi kita punya N min 1 kali 7 sama dengan 91. Bagi 7, maka kita punya N min 1 di kiri, 91 dibagi 7 adalah 13. Sehingga N min 1 sama dengan 13, N-nya sama dengan 13 tambah 1.
sama dengan 14. Nah, sehingga S7 maksudnya jumlah bilangan bulat yang habis bagi 7 dari 7 sampai 98 ini setara dengan S14 ya dari deret ini. Jadi rumusnya N per 2, 14 per 2 dikali suku pertama tambah suku terakhir ya. Jadi kita nggak perlu pakai A dan B. Suku pertama 7, nah suku yang terakhirnya 98. Jadi kita punya 7 dikali dengan 105 ya. Nah, jadi sama dengan 355 3 nah 7 ya 735 jumlah bilangan yang habis dibagi 7. Tetapi di sini ada lanjutannya ya, jumlah bilangan yang habis dibagi 7 tetapi ya dari bilangan-bilangan ini ya tidak termasuk yang habis dibagi 4. Kita cari ini yang habis dibagi 4. Ya, jadi maksudnya itu adalah kita menjumlahkan bilangan yang habis bagi 7 adalah 7, 14, 21, 28, ya, 35 dan seterusnya sampai 91, 98. Nah, ini kita jumlahkan namun tidak boleh ada yang habis dibagi 4. Nah, yang habis dibagi 4 contohnya ini 28. Terus di sini ada 56 pastinya kan. Nah, ini nggak boleh ya. Nggak boleh dimasukkan, nggak boleh dijumlahkan karena dia habis dibagi 4. Dia habis dibagi 7 tapi dia nggak boleh habis bagi 4. Jadi kita tinggal mencari yang keduanya adalah katakanlah S 7 dan 4. Nah, gini. Cari jumlah bilang-bilangan antara 6 sampai 99 yang habis dibagi 7 dan 4. Habis dibagi 7 dan 4 artinya habis bagi 28 ya. Berarti 28 tambah 56 ya. Tambah 84 ya. Ya serasa hanya ada 3 doang. Nah, ini nggak perlu pakai rumus ya, kita jumlahkan saja manual. Jadi 10, 18, 1 ya 9 tambah 7 ya 16. Ya, jadi 168. Sehingga ya yang dipinta di sini ya, bilangan yang habis dibagi 7 tetapi tidak habis ya dibagi 4. Nah, ini sama dengan yang habis dibagi 7 735 dikurang oleh yang habis dibagi 7 dan 4 ya. Ini angka 28, 56 dan 84. Ini dikurang 168. Jadi kita punya hasilnya 7 6 5 ya 567. Ya, jadi kalau kita pengen pakai manual bisa seperti ini, 7 tambah 14 tambah 21 terus sampai 98. Hasilnya berapa? Nah, tapi nanti kita kurangin sama yang habis dibagi 4 ya. Ini 28, 56 dan 84. Oke, demikianlah pembahasan untuk materi deret aritmatika ya. Nah, nantikan video pembahasan untuk materi barisan dan deret selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.